Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Laila Najmi dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan melakukan praktikum penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku pada pembuatan es krim atau es putar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Mencakup penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmosis. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh zat terlarut dan zat pelarut pada penurunan titik beku dan juga untuk menganalisa proses penurunan titik beku dengan mengaplikasikannya pada pembuatan es krim atau es putar. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada es batu, terus ada 2 bungkus garam dapur, ada susu, dan yang terakhir kaleng. Cara membuatnya, yang pertama, tuang garam dan ratakan sampai semua tercampur hingga rata. Setelah itu, letakkan kaleng di tengah baskom es, lalu tuangkan susu ke dalam kaleng, dan ditutup hingga rapat. Kemudian, putar-putar kaleng. Sebaiknya kaleng diputar satu arah agar lebih mempercepat proses pembekuan. Setelah kurang lebih 25 menit, susu sudah membeku dan siap untuk dinikmati. Dan ini hasilnya. Di sini, susu sudah membeku dengan sempurna dan telah terlihat butiran-butiran kristal kecil yang sudah terbentuk. Es krim susu sudah siap untuk dinikmati. Bisa juga ditambah dengan topping sesuai selera. Jangan lupa dicoba ya. Kalian tahu nggak sih kenapa susunya bisa membeku? Hal ini terjadi karena larutan garam memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan air. Titik beku air 0 derajat Celcius, sedangkan bahan es krim akan membeku apabila bersuhu kurang dari -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut, maka garam atau zat terlarut lainnya ditambahkan agar dapat menurunkan titik beku larutan. Es batu yang ditaburi garam akan lebih mudah mencair karena partikel garam akan mengganggu kestabilan partikel es sehingga mampu memutus ikatannya. Akibatnya, es akan mencair dan titik bekunya di bawah 0. Selama proses pengguncangan, terjadi proses perpindahan kalor dari bahan es krim ke campuran es batu, air, dan garam sehingga es krim memadat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka kita mengetahui bahwa penurunan titik beku berarti selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penurunan titik beku larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan pelarut. Semakin banyak garam yang dilarutkan dalam es batu, maka penurunan titik bekunya semakin tinggi.